Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukru lillah, amma ba'd. Teman Bilal TV yang dirahmati Allah, dikisahkan ada seorang pemimpin Quraisy yang selalu berusaha untuk melawan Islam. Ia memiliki penglihatan yang sangat tajam, serta teliti dalam berhitung. Ia diutus oleh kaumnya untuk menyelidiki jumlah kaum muslimin yang pada saat itu ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta disuruh mengamati strategi perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar. Ia bernama Umair bin Wahab radhiyallahu anhu. Umair bin Wahab al-Jumahi memacu kudanya, kemudian dia mengamati ke sekeliling perkemahan dari kaum muslimin. Kemudian kembali seraya berkata kepada kaumnya, kekuatan mereka kurang lebih 300 orang. Dan ternyata perkiraannya itu benar. Mereka juga menanyakan kepadanya, apakah di belakang mereka masih ada bala bantuan? Lalu ia menjawab, aku tidak melihat apa-apa lagi di belakang mereka. Hanya saja wahai kaum Quraisy, aku melihat pusara-pusara menganga yang menantikan kematian. Mereka adalah kaum yang tidak mempunyai pembela dan perlindungan kecuali pedang mereka sendiri. Demi Tuhan, tidak mungkin salah seorang dari mereka terbunuh tanpa terbunuhnya seorang di antara kita sebagai imbalannya. Apabila jumlah kita yang tewas sama dengan jumlah mereka, kehidupan mana lagi yang lebih baik setelah itu? Pertimbangkanlah baik-baik persoalan ini. Kata-kata yang disampaikannya itu mampu mempengaruhi sebagian besar pemimpin Quraisy dan hampir saja membuat mereka menarik pasukan untuk kembali ke Mekah dan memutuskan untuk tidak berperang. Kalau saja pada saat itu Abu Jahal tidak mengobarkan api kebencian di dalam jiwa mereka dan memercikkan api peperangan, mungkin ia tidak akan menjadi korban yang pertama. Umair disebut sebagai setan Quraisy oleh penduduk Mekah. Pada perang Badar itu, setan Quraisy ini benar-benar mendapat pukulan hebat karena usahanya menemui kegagalan total. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah dengan kekuatan yang telah hancur. Umair bin Wahab pun harus meninggalkan salah satu anggota keluarganya di Madinah karena anaknya menjadi tawanan kaum muslimin. Pada suatu hari, dia berkumpul dalam majelis pamannya, Sofwan bin Umayyah. Sofwan ini memendam rasa dendam dan benci pada Islam karena ayahnya, yaitu Umayyah bin Khalaf, menemui ajalnya di perang Badar. Sedangkan tulang belulangnya terkubur di sumur tua. Sofwan dan Umair duduk berbincang-bincang untuk melampiaskan dendam kesumat mereka. Kemudian Urwah bin Zubair menceritakan perbincangan mereka berdua pada saat itu. Demi Tuhan, tidak ada lagi gunanya hidup kita setelah peristiwa itu, kata Sofwan. Engkau benar. Dan demi Tuhan, kalau bukan karena utang yang belum kubayar dan keluarga yang kukhawatirkan akan terlantar sepeninggalku, niscaya aku berangkat mencari Muhammad untuk membunuhnya, jawab Umair. Aku mempunyai alasan yang kuat untuk mengelabuinya. Aku akan mengatakan bahwa aku datang untuk membicarakan anakku yang tertawan, tambah Umair. Sofwan tertarik dengan perkataan Umair tersebut dan berkata, biarlah aku yang menanggung utangmu. Aku akan melunasi semua dan keluargamu hidup bersama keluargaku. Aku akan menjaga mereka seperti aku menjaga keluargaku. Bila demikian, mari kita simpan rahasia kita ini, kata Umair. Kemudian Umair meminta pedangnya dan ia mengasahnya serta membubuhi racun. Selanjutnya, ia pun berangkat hingga sampai di Madinah. Ketika Umar bin Khattab sedang bercakap-cakap dengan sejumlah kaum muslimin tentang perang Badar dan mereka menyebut-nyebut pertolongan Allah kepada mereka, tiba-tiba Umar melihat Umair bin Wahab yang baru saja menambatkan tunggangannya di depan masjid dan siap mempergunakan pedangnya. Umar berkata, itu si Umair bin Wahab, si musuh Allah. Demi Allah, ia pasti datang dengan maksud jahat. Dialah yang telah menghasut orang banyak dan mengerahkan mereka untuk memerangi kita di perang Badar. Umar lalu masuk menghadap Rasulullah dan berkata, ya Nabi Allah,
Itu si Umair, si musuh Allah. Ia telah datang siap menghunus pedangnya. Rasulullah menjawab, suruhlah ia masuk menghadapku. Kemudian Umar membawa masuk Umair untuk menghadap Nabi. Di situ Umair sungguh tidak berkutik pada saat tali pedang beracunnya dipegang oleh Umar. Terlihat sebuah ketakutan dari wajah dan matanya Umair ketika ia berhadapan dengan Umar. Umair terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Memang Umar ditakuti oleh pahlawan-pahlawan bangsa Quraisy. Dan Rasulullah SAW melihatnya. Beliau pun bersabda, biarkanlah ia wahai Umar. Silakan wahai Umair. Umair pun mendekat seraya berkata, selamat pagi. Ini merupakan ucapan jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memuliakan kami dengan ucapan kehormatan yang lebih baik daripada ucapanmu hai Umair. Yaitu ucapan salam yang merupakan penghormatan bagi ahli surga. Umair berkata, demi Tuhan, aku baru mendengar soal itu. Rasulullah SAW mulai bertanya, apa maksudmu datang ke sini wahai Umair? Kedatanganku ke sini sehubungan dengan tawanan yang berada di tanganmu. Jawab Umair bin Wahab. Apa maksud pedangmu yang tersandang itu? Tanya Rasulullah. Pedang-pedang yang tidak berguna. Menurutmu apakah ada manfaatnya pedang itu bagi kami? Dan Umair balik bertanya. Berkatalah terus terang wahai Umair. Apa maksud kedatanganmu yang sebenarnya? Tanya Rasulullah. Aku tidak datang selain untuk itu. Jawab Umair. Bukankah engkau telah duduk bersama Sofwan bin Umayyah di atas batu? Lalu engkau berbincang-bincang tentang orang-orang Quraisy yang tewas di sumur Badar. Dan engkau berkata, kalau bukan karena utang dan keluargaku, niscaya aku akan pergi membunuh Muhammad. Kemudian Sofwan akan menjamin akan membayar utangmu dan menanggung keluargamu, asal kamu membunuh aku. Padahal Allah telah menjadi penghalang bagi maksudmu itu. Jelas Rasulullah pada Umair. Seketika itu juga Umair terhenyak dan tertegun lama. Lalu sontak ia berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Perbincangan itu tidak ada yang menghadirinya selain aku dengan Sofwan saja. Demi Allah, tidak ada yang memberi kabar kepadamu selain Allah. Puji syukur kepada Allah yang telah menunjukkan aku kepada Islam. Rasulullah pun bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, ajarilah saudaramu ini tentang agama. Bacakanlah Al-Quran kepadanya dan bebaskanlah tawanannya. Saat itulah Umair bin Wahab masuk Islam. Kini orang yang dulunya mendapat julukan setan Quraisy itu telah masuk Islam. Ia telah diliputi oleh cahaya Rasul dan lentera Islam seluruhnya. Hingga tiba-tiba dalam sekejap ia telah berbalik menjadi pembela Islam yang gigih. Umar bin Khattab sampai berkata, demi zat yang diriku di tangannya, aku lebih suka melihat babi daripada si Umair pada awal ia muncul di hadapan kami. Tetapi sekarang aku lebih suka kepadanya daripada sebagian anakku sendiri. Umair duduk merenungi kelapangan agama ini dan kebesaran Rasulullah. Ia teringat pada masa-masa silamnya di Mekah ketika ia merencanakan tipu muslihat busuk dan memerangi Islam. Tepatnya sebelum Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau hijrah ke Madinah. Ia juga teringat upaya dan perjuangannya di Perang Badar. Sekarang ia datang dengan menimang-nimang pedang di tangan hendak membunuh Rasulullah. Semua itu dengan sekejap mata terhapus oleh ucapan syahadatnya. Betapa pemaaf, suci, serta percaya diri ajaran yang dibawa oleh agama besar ini. Beginikah kiranya Islam yang dalam sekejap saja bersedia menghapus segala kesalahannya yang lalu. Dan orang-orang Islam melupakan segala dosa dan kejahatan serta permusuhannya di masa silam. Lalu membukakan hati mereka untuknya, bahkan bersedia merangkulnya. Beginikah jadinya pedang yang tergenggam kuat untuk satu niat yang jahat dan kekejaman yang kilatannya masih membayang di muka mereka. Namun semua itu tak diingat lagi, kecuali keislaman Umair. Dan dalam waktu sekejap,
ia telah menjadi salah seorang dari kaum muslimin. Sahabat Rasul yang mempunyai hak seperti hak-hak mereka dan memikul kewajiban dan tanggung jawab seperti mereka pula. Seperti inikah akhirnya seorang yang hampir dibunuh oleh Umar bin Khattab beberapa saat sebelumnya sekarang berubah dicintainya melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Satu detik kejujuran yang membuat Umair menyatakan keislamannya itu telah membawa keberuntungan bagi Umair dengan mendapatkan penghargaan, kemuliaan, ganjaran dan penghormatan dari Islam. Itu berarti tidak ada penilaian lain bahwa Islam adalah agama yang besar. Kemudian tidak lama setelah itu, Umair telah mengetahui kewajibannya terhadap Islam. Ia akan berbakti kepadanya seimbang dengan usahanya memerangi Islam di masa lampau. Ia akan mengajak orang kepada Islam setingkat dengan ajakannya memusuhi Islam di masa silam. Ia akan memperlihatkan kepada Allah dan Rasul-Nya kejujuran, perjuangan, dan ketaatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Hal itu ia buktikan dengan menghadap Rasulullah SAW sembari berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu aku berusaha memadamkan cahaya Allah, selalu jahat terhadap orang yang memeluk agama Allah. Sekarang aku ingin agar engkau mengizinkanku pergi ke Mekah. Aku akan menyeru mereka kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta kepada Islam. Semoga mereka diberi hidayah olehnya. Bila menolak, aku akan menyakiti mereka karena agama mereka, sebagaimana aku dulu menyakiti sahabat-sahabatmu karena agama yang diikuti oleh mereka." Di lain sisi, pada hari-hari ketika Umair meninggalkan Mekah menuju Madinah, Sofwan bin Umayyah yang telah menghasut Umair pergi membunuh Rasulullah sering mondar-mandir di jalan-jalan Mekah dengan sombong, dan ia selalu menumpahkan kegembiraannya yang meluap di setiap tempat pertemuan. Setiap ia ditanyai oleh orang-orang dan keluarganya apa sebenarnya di balik kegembiraannya itu, padahal tulang belulang ayahnya masih terjemur di panas terik matahari perang Badar, ia justru menepukkan kedua telapak tangannya dengan bangga sambil berkata kepada orang-orang itu, "Bergembiralah kalian, karena sebentar lagi akan ada satu kejadian yang akan datang beritanya yang akan menghapus malu kita di perang Badar." Setiap pagi ia keluar ke dataran tinggi di pinggiran Mekah untuk menanyakan kepada setiap kafilah dan para pengendara bila ada peristiwa penting yang telah terjadi di Madinah. Namun jawaban mereka tidak ada yang menyenangkan atau membuat hatinya bangga, karena tidak ada seorang pun yang mendengar atau melihat suatu kejadian penting di Madinah. Tapi Sofwan tidak berputus asa. Bahkan ia tetap sabar menanyai rombongan demi rombongan. Akhirnya ia mendapati jawaban dari salah satu rombongan dan Sofwan bertanya kepada mereka, "Bukankah telah terjadi sesuatu di Madinah?" Mereka menjawab, "Benar, telah terjadi kejadian besar." Wajah Sofwan berseri-seri. Hatinya benar-benar diliputi oleh kegembiraan dan kebahagiaan. Ia kembali menanyai orang itu dengan bergegas karena dorongan ingin tahu, "Apa sebenarnya yang terjadi? Tolong ceritakan kepadaku." Orang itu menjawab, "Umair bin Wahab telah masuk Islam. Ia di sana sedang memperdalam ilmu agama dan mempelajari Al-Quran." Sofwan sungguh kaget dan ia merasa seperti bumi ini berguncang. Peristiwa yang diharap-harapkannya akan dapat menggembirakan kaumnya dan selalu dinantikannya untuk melupakan kejadian perang Badar, tiba-tiba saja berita yang datang kepadanya justru bagai petir yang menyambar dirinya. Pada suatu hari, datanglah seorang musafir di kampung halamannya, yaitu Umair yang telah kembali ke Mekah dengan membawa pedangnya dan siap untuk bertempur. Orang pertama yang menjumpainya ialah Sofwan bin Umayyah. Saat Sofwan melihatnya, Sofwan bermaksud hendak menyerang. Namun melihat pedang yang siaga di tangan Umair, Sofwan mengurungkan maksudnya dan hanya puas dengan melontarkan caci maki kepadanya, kemudian membiarkannya berlalu. Sekarang Umair bin Wahab masuk ke Mekah sebagai seorang muslim. Sedangkan sewaktu meninggalkannya ia adalah seorang musyrik. Ia memasuki Mekah dan dalam ingatannya terbayang sikap Umar bin Khattab ketika masuk Islam.
yang setelah menyatakan masuk Islam langsung berteriak, "Demi Allah, aku tidak akan membiarkan satu tempat pun yang pernah diduduki dengan kekafiran, melainkan akan kududuki lagi dengan keimanan." Seolah-olah Umair menjadikan ungkapan itu sebagai semboyan dan pendirian Umar tersebut sebagai teladan. Ia telah bertekad bulat, hendak menyerahkan hidupnya untuk berbakti kepada Islam yang sekian lama diperanginya. Ia mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk membalas setiap kejahatan yang hendak ditimpakan kepadanya. Disitulah ia mengganti dan mengimbangi apa saja yang telah luput pada masa silamnya, berpacu dengan waktu untuk mengejar tujuannya. Ia berdakwah menyebarkan agama Islam, baik siang maupun malam, secara terang-terangan dan terbuka. Keimanan yang telah terhunjam di hatinya telah melahirkan rasa tentram, petunjuk dan cahaya. Dari lidah dan ucapannya keluar kalimat dan kata-kata yang benar, yang digunakannya untuk menyeru orang kepada keadilan, kebaikan dan kebajikan. Di tangan kanannya tergenggam teguh pedangnya yang akan mengecutkan hati setiap penghalang jalan menuju kebaikan, yaitu mereka yang selalu mengganggu orang-orang beriman dan hendak membawa mereka ke jalan yang sesat. Dalam beberapa pekan saja, orang-orang yang dapat petunjuk masuk Islam melalui perantara usaha Umair bin Wahab melebihi perkiraan yang melintas dalam angan-angan Umair. Umair pergi membawa mereka dalam satu barisan yang panjang untuk berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Padang pasir yang mereka lalui dalam perjalanan itu seolah-olah tidak dapat menyembunyikan kekaguman dan keheranan terhadap pria yang belum lama ini melintasinya dengan pedang terhunus, menggerakkan setiap langkahnya ke Madinah untuk membunuh Rasulullah. Kemudian lelaki itu pula yang melintasinya sekali lagi dari Madinah menuju Mekah, tetapi wajahnya berlainan dengan wajah semula ketika ia pergi. Karena sekarang ia membaca Al-Quran dari atas punggung untanya yang ikut bergembira. Dan kini ia juga mengarungi padang pasir yang sama untuk kali ketiga dengan mengepalai iring-iringan panjang dari orang-orang yang beriman, yang suara tahlil dan takbir mereka bergema memenuhi angkasa. Ini benar-benar merupakan berita besar. Berita tentang setan Quraisy yang dengan hidayah Allah telah mengubahnya menjadi seorang pembela berani mati di antara pembela-pembela Islam lainnya. Umair yang selalu siaga di samping Rasulullah pada setiap peperangan, setia dan berbakti kepada agama Allah itu tetap teguh dan tidak berubah setelah Rasulullah SAW wafat. Pada hari pembebasan Mekah, Umair tidak ingin melupakan sahabat karibnya, yaitu Sofwan bin Umayyah. Ia pergi untuk menyampaikan kepadanya kebaikan Islam dan mengajaknya untuk memeluknya. Setelah yakin bahwa tidak ada lagi kesangsian terhadap kebenaran Rasul dan apa yang dibawanya. Tetapi Sofwan telah bersiap-siap dengan kendaraannya menuju Jeddah untuk berlayar ke Yaman. Umair merasa kasihan melihat sikap Sofwan, maka ia bertekad untuk menyelamatkan sahabatnya itu dari jalan kesesatan dengan jalan apapun. Ia pun bergegas pergi menjumpai Rasulullah lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Sofwan adalah pemimpin kaumnya. Ia hendak pergi melarikan diri mengarungi lautan karena takut kepada engkau. Berilah jaminan keamanan, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepadamu." Rasul menjawab, "Dia aman." Umair berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku suatu tanda sebagai bukti keamanan darimu." Kemudian Rasulullah pun memberikan sorban yang dipakainya sewaktu memasuki Mekah. Dari Urwah bin Zubair menceritakan, Umair pergi dengan sorban itu dan berhasil mendapatkan Sofwan yang ketika itu sudah hendak berlayar. Ia berteriak kepadanya, "Ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu. Ingatlah kepada Allah, janganlah engkau berputus asa. Inilah tanda keamanan dari Rasulullah yang sengaja aku bawa untukmu." Sofwan menjawab, "Celaka engkau, enyahlah dariku dan jangan berbicara kepadaku." Umair berkata, "Benar Sofwan, jaminanmu adalah ayah dan ibuku. Sesungguhnya Rasulullah itu adalah manusia yang paling utama.
paling banyak kebajikannya, paling penyantun, dan paling baik. Kemuliaannya adalah kemuliaanmu, dan kehormatannya adalah kehormatanmu. Aku khawatir terhadap keselamatan diriku, kata Sofwan menyahut. Beliau orang yang paling penyantun dan paling mulia, lebih dari apa yang engkau duga, kata Umair. Akhirnya Sofwan bersedia ikut kembali. Mereka berdua berdiri di hadapan Rasulullah. Lalu Sofwan berkata, orang ini mengatakan bahwa engkau telah memberiku jaminan keamanan. Benar, jawab Rasulullah. Berilah aku kesempatan memilih selama 2 bulan, kata Sofwan bin Umayyah. Engkau diberi kebebasan memilih selama 4 bulan, jawab Rasulullah SAW. Pada akhirnya Sofwan masuk Islam. Tidak terkira bahagianya Umair dengan keislaman Sofwan sahabatnya itu. Umair bin Wahab melanjutkan perjalanan hidupnya yang penuh berkah menuju Allah, mengikuti jejak Rasul yang diutus Allah kepada umat manusia untuk melepaskan mereka dari kesesatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Itulah kisah Umair bin Wahab. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.